saya Grady Osvaldo Hardy, NIM 64250113. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesalahan ejaan yang sering kita temukan di ruang publik, tetapi seringkali kita abaikan. Ruang publik yang dimaksud di sini bisa berupa papan iklan, spanduk, media sosial, berita online, bahkan dokumen resmi. Tanpa kita sadari, masih banyak penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal, bahasa yang digunakan di ruang publik mencerminkan tingkat literasi dan profesionalitas suatu masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan aturan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 5 jenis kesalahan ejaan yang paling sering terjadi, lengkap dengan contoh dan cara memperbaikinya. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah penggunaan huruf kapital. Contohnya adalah penulisan "Selamat datang di Kota Bekasi". Kalimat tersebut salah karena tidak menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan nama tempat. Perbaikannya adalah seperti ini. Huruf kapital seharusnya digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan nama lembaga. Kesalahan ini sering dianggap sepele, padahal sangat penting karena berkaitan dengan kaidah dasar penulisan. Jika diabaikan, tulisan bisa terlihat tidak profesional dan kurang rapi. Kesalahan kedua berkaitan dengan penulisan kata depan seperti di, ke, dan dari. Contoh yang sering kita lihat adalah dijual sepatu murah. Penulisan tersebut salah karena di pada kata dijual berfungsi sebagai imbuhan, bukan sebagai kata depan. Penulisan yang benar adalah seperti ini. Sebaliknya pada kalimat seperti ke toko buku, penulisannya sudah benar karena ke berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat sehingga harus dipisah. Aturan pentingnya adalah yang pertama di sebagai imbuhan, ditulis digabung, contoh dibeli, dijual. Yang kedua di sebagai kata depan ditulis terpisah, contoh di rumah, di pasar. Kesalahan ini sangat sering ditemukan, terutama pada spanduk atau iklan sederhana. Kesalahan ketiga adalah penggunaan kata tidak baku. Contoh yang sering muncul antara lain aktivitas, resiko, dan praktek. Padahal bentuk yang benar sesuai KBBI adalah aktivitas, risiko, dan praktik. Kesalahan ini biasanya terjadi karena kebiasaan dalam percakapan sehari-hari yang terbawa ke dalam tulisan. Banyak orang merasa kata tersebut sudah benar karena sering digunakan, padahal tidak sesuai dengan standar bahasa resmi. Penggunaan kata baku sangat penting, terutama dalam konteks formal seperti pendidikan, pekerjaan, dan publik. Selanjutnya adalah kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Contoh kalimat yang salah, "Ayo makan teman-teman". Kalimat tersebut kurang tepat karena tidak menggunakan tanda baca yang diperlukan. Perbaikannya adalah seperti ini. Penjelasannya, koma digunakan untuk memberikan jeda dalam kalimat. Tanda hubung digunakan pada kata ulang seperti teman-teman. Tanda seru digunakan untuk menunjukkan kalimat ajakan atau perintah. Tanda baca berfungsi untuk memperjelas makna kalimat. Tanpa tanda baca yang tepat, pembaca bisa salah memahami maksud dari suatu kalimat. Kesalahan terakhir adalah penulisan kata yang seharusnya dipisah tetapi justru digabung. Contoh yang salah, terima kasih, dan kerjasama. Penulisan yang benar adalah seperti ini. Tidak semua kata bisa digabung begitu saja. Ada aturan tertentu dalam bahasa Indonesia yang menentukan apakah suatu kata harus ditulis terpisah atau digabung. Kesalahan ini juga sering ditemukan karena banyak orang terbiasa menyingkat atau menulis cepat tanpa memperhatikan aturan yang benar. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kesalahan ejaan di ruang publik masih sangat sering terjadi mulai dari huruf kapital, kata depan, kata baku, tanda baca, hingga penulisan kata gabung dan pisah. Dengan memahami aturan ejaan bahasa Indonesia, kita bisa menulis dengan lebih baik, jelas, dan profesional. Selain itu, kita juga ikut berperan dalam menjaga kualitas bahasa Indonesia di lingkungan sekitar kita. Mari mulai dari diri sendiri dengan lebih teliti dalam menulis, baik di media sosial, tugas, maupun komunikasi sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.